Tim bayangan ini katanya poskonya di... udahlah ya. Ada juga nih yang bikin meme. Di belakang Anies ada JK. Di belakang Prabowo ada Jokowi. Di belakang Ganjar ada Bu Mega. Lah, lo lupa ya? Kalau di belakang Jokowi itu ada Bu Mega, bos. Kalau sampai Prabowo menang, bisa-bisa yang pertama diterkam ya Pak Jokowi sendiri. Sudah ada 3 lembaga survei yang merilis hasil survei terbarunya. Dan dari ketiga lembaga survei itu menunjukkan kalau suara Ganjar Mahfud melesat tajam, melewati Prabowo Gibran yang selalu unggul di beberapa waktu terakhir. Ini tentu kabar yang menggembirakan ya untuk pendukung Ganjar Mahfud. Apalagi hasil yang baik ini datang di tengah-tengah penindasan dan intimidasi di beberapa pihak kepada pendukung Ganjar Mahfud. Ini juga membuktikan kalau pendukung Ganjar Mahfud militansinya emang top banget. Udah logistiknya terbatas, terus ditekan sana-sini. Bahkan yang gue dengar ada juga yang digoda dengan uang supaya mau pindah ke sebelah. Tapi tetap aja tuh gak goyang pendiriannya. Mereka tetap berjuang untuk Ganjar Mahfud menang. Salut gue sama teman-teman seperjuangan gue. Pantes Pak Jokowi bisa menang 2 periode ya. Orang relawannya militan banget. Tapi gak semua senang atas keunggulan Ganjar Mahfud ini. Terutama tim sebelah. Yang gue dengar, kubu Prabowo lagi panik luar biasa melihat kenyataan ini. Target mereka yang katanya pengen menang 1 putaran bisa kandas. Tapi infonya mereka akan memaksakan 1 putaran apapun resikonya. Jadi lu jangan dengerin tuh omongan Prabowo yang katanya siap kalah. Ini gue ngomong kalau Prabowo sebagai tim loh ya, bukan individu. Kalaupun Prabowo yang katanya sudah siap hat-trick kalah pilpres, tapi kan orang-orang di sekelilingnya nggak pernah siap. Apalagi yang gue dengar banyak dalam tanda kutip titipan kepentingan Prabowo. Ya wajar aja sih. Jadi gini ya, gue dikasih tahu sama seseorang. Kalau tim ses Prabowo yang terdaftar resmi di KPU itu bukan tim ses yang sebenarnya. Karena ada tim bayangan yang bergerak masif untuk kampanye Prabowo. Tim bayangan ini katanya poskonya di... udahlah ya. Kalau gue ini nggak berani nyebut soalnya. Bisa panjang urusannya. Kepanikan di kubu Prabowo ini gue rasa juga disebabkan karena mereka tahu situasi yang sebenarnya itu seperti apa. Prabowo sedang mengalami tren negatif belakangan ini. Ini gue lihat di beberapa data monitoring sosial media ya. Tapi yang gue heran, beberapa pasukan udara Prabowo malah jadi nyerang Bu Mega. Mereka putar ulang tuh rekaman pidatonya Bu Mega awal tahun 2020 soal sumbangsih anak muda. Lah, mereka lupa ya. Kalau Bu Mega itu berpidato dalam rangka pasang badan buat Pak Jokowi yang waktu itu lagi demo besar-besaran soal Omnibus Law. Waktu itu yang sekarang ngaku relawan Jokowi banyak tuh pada ngumpet jadi kayak ayam sayur. Makanya gue ngelihat mereka sosokan belain Jokowi. Sekarang ini gue senyumin aja lah. Dulu kemana aja lu bos? Istilahnya dulu Pak Jokowi digebukin, lu ngumpet nggak bersuara. Sekarang sok lebih Jokowi dari Jokowi. Kalian kenapa sih? Pusing, nyari kelebihan Prabowo, sampai harus serang Bu Mega segala. Lagian kalau nggak suka Bu Mega ya jangan pilih Bu Mega di Pilpres ini. Tapi ngomong-ngomong, Bu Mega itu capres nomor berapa ya? Ada juga nih yang bikin meme. Di belakang Anies ada JK, di belakang Prabowo ada Jokowi. Di belakang Ganjar ada Bu Mega. Lah, lo lupa ya? Kalau di belakang Jokowi itu ada Bu Mega, bos. Dan Pak Jokowi sampai sekarang belum kasih statement resmi sama sekali siapa yang beliau dukung. Itu kan cuma klaim akibat kegeeran kalian aja. Pak Jokowi juga mungkin bisa lihat lah, mana mampu sih Prabowo lanjutin dirinya. Dan mungkin Pak Jokowi juga udah tahu kalau di belakang Prabowo itu banyak dalam tanda kutip macan tidurnya yang haus akan kekuasaan. Kalau sampai Prabowo menang, bisa-bisa yang pertama diterkam ya Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau gue ngomong kayak gini, masih ada aja yang ngeyel. Kan ada Gibran, katanya sih gitu. Buset deh, lu pada buta apa gimana sih? Gibran itu cawapres bos, gak punya kewenangan apa-apa. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan presiden, bukan di tangan wakil presiden. Paham bos? Makanya yang paling benar ya kita bikin Prabowo hat-trick kalah pilpres lagi. Kita tunjukin bahwa kekuatan rakyat akan memegang kendali negara ini.
Mereka boleh merasa punya semuanya dan bisa ngebeli semuanya. Tapi jangan takut, karena semesta tidak pernah berdusta. 2014 rakyat menang, 2019 rakyat menang, 2024 kita menangkan rakyat lagi. Karena kalau Prabowo kalah, rakyat senang. Keunggulan Ganjar Mahfud ini juga bukti kalau rakyat sudah tidak takut lagi diintimidasi pakai apapun. Rakyat udah tahu hak-haknya. Apalagi kemarin rame tuh, beberapa kades diintimidasi buat milih paslon nomor 2. Aduh, udah mulai mencium bobo Orba ya. Yang lucunya tuh, yang katanya intimidasi rakyat pakai bansos. Katanya kalau Ganjar Mahfud menang, bansos nggak bakal dilanjutin. Cuma Prabowo Gibran aja yang bakal ngelanjutin bansos. Ini kan bohong banget ya. Bansos itu haknya rakyat. Mau siapapun presidennya pasti dapat kok. Justru Ganjar Mahfud lah yang membuat bansos tepat sasaran dan nggak jadi bahan cakan dengan dibuatnya KTP Sakti. Biar rakyat yang berhak bisa dapat bansos dan yang nggak berhak ya nggak usah dapat lah. Oke, sekian gitu aja deh gue Iwan Chan. Sampai ketemu di channel berikutnya. Bye.